Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, kesempatan, kehidayaan yang kita dapat rasakan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Dan yang kedua yaitu kita tidak lupa bersalawat kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana beliau senantiasa mendoakan kita keselamatan sehingga kita bisa menikmati hari ini dengan suasana yang gembira yang kita rasakan pada hari ini. Beliau telah mengajak kita dari alam kejahilian menuju alam yang terang benderang dan mengajak kita dari kebodohan, dari kepintaran yang kita rasakan hari ini. Baiklah, hari ini kita akan memulai pelajaran tentang mencintai Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu pengertian mencintai Al-Quran dan hadis. Di sini ada kata mencintai. Kata arti cinta kasih sayang. Benar sekali. Kasih sayang. Bagaimana bukti kita kasih sayang terhadap Al-Quran dan hadis? Sayang. Apa buktinya? Dilindung. Yang pertama, tanda kita mencintai Al-Quran yang sekalian. Yang pertama yaitu tentunya kita lakukan yaitu tidak kalah memikirkan. Yang kedua, mengingat. Memikirkan, mengingat itu artinya kata cinta. Cinta terhadap Al-Quran. Berarti kita itu memikir atau mengingat itu sama halnya menghafal Al-Quran. Itu salah satunya kita mencintai Al-Quran. Yang kedua, yang kedua yaitu perintah mencintai Al-Quran dan hadis. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 31. Yang punya Al-Quran tolong baca ayat kena. Quran surat Ali Imran ayat 31 bisa nak? Bisa. Pakai auzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, siapa yang mau baca? Aku. Mulai. Jika aku mencintai Keras. Jika aku mencinta Allah, Ikutilah aku mencintaimu. jika aku mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Niscaya Allah mencintaimu dan menghapuskan dosamu. Allah Pengampun Maha Penyayang. Quran surat Ayat 31. Quran surat Ali Imran ayat 31. ayat 31. Jadi diingatkan ya, Quran surat ayat 31 itu menjelaskan tentang perintah mencintai Al-Quran.
mencintai Al-Quran dan hadis itu ada dalilnya Quran surat Al-Imran ayat 31. Nah, itu dihafalkan. Allah bersabda. Baiklah, yang kedua yaitu yang ketiga manfaat mencintai Al-Quran dan hadis. Kalau kita itu kan tadi sudah itunya. Pertama, kalau kita mencintai Al-Quran, maka Allah mencintai Kita. Nah, itu satu manfaat. Kalau kita mencintai Al-Quran, maka Allah Allah mencintai kita. Yang kedua, itu tuh ada menghapus dosa-dosamu. Berarti kalau kita mencintai Al-Quran, maka Allah akan menghapuskan dosa kita. Kemudian bentuk kita mencintai Al-Quran yang pertama yaitu berusaha memiliki kitab Al-Quran dan hadis meskipun menyisih uang saku. Yang kedua yaitu memiliki kemampuan untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau kita mencintai Al-Quran pasti otomatis kita itu kan belajar membaca Al-Quran dengan lancar, dengan keinginan membaca Al-Quran. Itu kita mencintai. Kalau tidak mencintai otomatis benci ya. Jadi kalau kita mencintai Al-Quran berarti ada kemauan hati untuk membaca, menghafal Al-Quran ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu memiliki kemampuan yang sungguh-sungguh untuk memahami isi Al-Quran. Jadi kalau kita tidak menghafalkan ayatnya saja, jadi kita harus memahami artinya. Ini kan contoh artinya. Jadi kita harus paham, oh artinya ayat ini. Kalau kita mencintai Allah, Allah akan juga mencintai kita. Oh ada itu juga. Dan menghapuskan dosa-dosamu. Allah Maha Mengampun dan Maha Penyayang. Berarti kalau kita mencintai Al-Quran, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Itu salah satu. Kemudian tidak suka jika ada pihak lain merendahkan dan menghina Al-Quran dan hadis. Jika ada orang yang menghinakan Al-Quran, misalkan itu menginjak-injak Al-Quran, jadi otomatis kita tuh harus bangkit dan tenangkan. Tidak boleh itu Al-Quran itu adalah sebagai mukjizat Nabi Muhammad. Kalau dia jatuh berarti kita angkat. Kalau ini diinjak orang berarti kita harus gimana caranya? Derajat Al-Quran harus ditinggikan sebagaimana sebagai mukjizat Rasulullah SAW. Kemudian berusaha menjaga kesucian Al-Quran. Tidak mungkin kalau kita mencintai Al-Quran itu kan meletakkan Al-Quran itu kan tempat yang rendah, tempat yang basi itu kan tempat yang kotor, tidak mungkin. Kalau kita mencintai Al-Quran berarti otomatis kita menempatkan Al-Quran itu tempat yang baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu memiliki kepedulian apabila melihat lembaran yang dituliskan Al-Quran, kececeran dengan mengumpulkan Al-Quran dan menghafalnya. Kalau ada Al-Quran, kertas lembarnya kan, ayat Al-Quran jatuh ke lantai, apa yang kita harus lakukan? Mengambilkannya atau mengumpulkannya di tempat yang baik, tempat yang bersih, tempat yang suci. Itu yang harus dilakukan oleh pencinta. Kenapa Al-Quran dan hadis ini disebutkan tadi? Karena Al-Quran dan hadis ini sebagai apa? Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam. Di mana-mana kita harus mencari hukum Islam. Itu sumbernya dari mana? Al-Quran Dan hadis. hadis ini samanya dengan hanya kata lain dari sunnah. Al-Quran yang kita pegang ini Al-Quran dibaca ayatnya, dipahami artinya. Oke?
membacanya. Yang kedua, kalau ada Al-Quran, apa yang kita lakukan? Bagaimana menghormatinya? Membacanya sudah, membaca. Menghafalnya. Kalau ada artinya, apa yang kita lakukan? Memahami artinya. Ya, itu yang harus dilakukan kita terhadap Al-Quran. Kalau tempat yang rendah kita tempatkan yang suci, dan tempatnya bersih. Oke, di sini ada apa ini? Rukuk. Jadi bagi yang bisa menjawab pertanyaan survei, lebih manis. Kenapa Al-Quran dan hadis dijelaskan tadi? Supaya hukum Islam. Angkat tangan saya. Ayo. Nah. Sumber hukum Islam. Kenapa kata-kata tadi kan sudah disebutkan. Nah, yang kedua, perintah mencintai Al-Quran dan hadis dalam Quran surah kata arti cinta. Kasih sayang. Atau gimana lagi, Bang? Harus dapat gimana? Apa yang harus kita lakukan kalau kita dekat ke Al-Quran? Aku jalan tuh. Membacakan. Nah, Rodek membaca. Aku habis tuh. Kemudian manfaat mencintai Al-Quran. Aku disayangi. Ya, disayangi aku. Apa tadi ini nah? Umi. Kalau kita mencintai Al-Quran, apa yang Allah? Disayangi kok. Dosanya. Ya. Nanti makanya nanti. Mungkin yang terakhir yaitu penutup. Penutup. Yang penutup yang baiklah selaku saya mengajar di kelas ini, saya mohon maaf apabila ada kata kesalahan. Saya kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.